Selain itu tadi juga Joko Widodo nantinya akan kembali mengundang Prabowo Subianto jika nanti telah dilantik menjadi presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober nanti. Dan nantinya kunjungan ini diharapkan dapat mencairkan hubungan-hubungan antara dua tokoh ini sendiri. Dan tadi juga Prabowo sendiri menyatakan menyanggupi jika nanti hadirnya jika diundang oleh presiden terpilih Joko Widodo. Dan tadi juga Prabowo Subianto juga menyatakan merasa terhormat dengan kedatangan Joko Widodo ini. Selain itu juga terutama hari ini juga merupakan bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-63 tahun. Dan berikut Sumi kami putarkan kembali petikan dari pertemuan dari dua tokoh nasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini saya mendapat kehormatan kedatangan tamu terhormat Bapak Joko Widodo yang insya Allah tanggal 20 Oktober yang akan datang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menerima beliau di rumah almarhum Pak Sugitro, bapak saya, ayah anda saya. Tadi dalam pertemuan yang saya kira penuh penuh persahabatan, saya menyampaikan ucapan selamat saya atas diangkat, dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20. Dan saya menyampaikan bahwa saya yakin beliau seorang patriot. Saya juga menyampaikan saya yakin di dalam hati beliau paling dalam keinginan kami sama. Keinginan kami adalah keutuhan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai komitmen kita. Itu saya sampaikan keyakinan saya. Dan karena itu saya menyampaikan bahwa partai yang saya pimpin dengan teman-teman saya dan pendukung saya akan saya minta untuk mendukung Saudara Joko Widodo dan pemerintah yang insya Allah beliau akan pimpin. Dan apabila ada hal-hal yang kami nilai tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, kami tidak akan segan-segan untuk mengkritisi, menyampaikan koreksi, kritikan. Dan itu kami sampaikan tadi. Dan beliau menyampaikan, ya itulah yang diharapkan dalam sebuah demokrasi. Dan saya juga sampaikan ke pendukung-pendukung saya bahwa pertarungan, tadi saya sampaikan ke beliau, pertarungan politik adalah wajar, ya. Kita sering berretorika keras, tetapi di ujung kita hanya keinginan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Hanya itu. Karena itu saya mohon semua pendukung saya tidak menganggap bahwa perbedaan politik, perbedaan pandangan, dan persaingan politik harus menjadi sumber perpecahan. Tidak boleh. Kita satu bangsa, satu nusa. Kita harus bersatu. Saya kira itu dari saya. Dan saya juga, maaf, waktu agak singkat menjelang pelantikan beliau. Saya sebetulnya berharap beliau datang ke tempat saya di Hambalang. Dan beliau tadi janji, insya Allah, walaupun sudah jadi presiden, akan datang ke Hambalang. Jadi akan menjadi kehormatan bagi saya. Dan saya akan minta beliau nyanyi
nanti di Hambalang. Jangan berat itu, Pak. Yang berat itu. Saya kira itu, Pak, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, begini, tadi saya sudah sampaikan, saya belum menerima undangan. Katanya mungkin nanti sore jam 3 akan diantar oleh pimpinan MPR. Sebagai seorang warga negara, sebagai seorang anak bangsa dan adat istiadat kita, kalau diundang itu wajib hadir, ya. Tetapi, nah ini saya sampaikan langsung ke beliau, saya ada masalah pribadi sedikit. Saya harus keluar negeri malam ini atau besok pagi. Tapi saya janji kalau saya selesaikan itu sebelum Minggu malam, saya akan berusaha keras hadir, ya. Insya Allah saya hadir. Tapi kalau saya tidak hadir, beliau sudah tahu kenapa saya tidak hadir, Pak. Ya, Pak, ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Prabowo. Yang pertama tadi saya sampaikan kepada beliau ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan pada pagi hari ini. Memang saya sudah sebetulnya ingin berkunjung kepada Pak Prabowo, dan kemarin beliau menyampaikan bisa diterima di sini, alhamdulillah. Dan tadi juga beliau sudah menyampaikan bahwa tujuan kita sama mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Saya kira sama persis dengan tujuan dan goal yang ingin kita lakukan ke depan. Semuanya adalah untuk kebaikan, untuk bangsa dan negara ini. Dan yang ketiga, tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa ke depan kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi dari pemerintah yang baru nanti, pemerintah kami, saya juga sampaikan kita siap, karena memang keseimbangan dalam manajemen kenegaraan ini penting sekali. Ada yang melakukan, tetapi ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, dan ada yang mengkritisi. Saya kira itu sebuah hal yang sangat baik, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Dan yang keempat, ini tadi janji yang terakhir tadi untuk ke Hambalang. Saya juga sanggupi untuk nanti hadir datang, karena memang sebetulnya pada bulan-bulan sebelum Januari kami sudah akan ke sana naik helikopternya Pak Prabowo, tetapi situasinya belum memungkinkan. Sehingga helikopter presiden, Pak. Sehingga terima kasih, kami masih diundang ke rumah beliau di Hambalang, tetapi yang terakhir untuk nyanyinya saya nggak bisa memenuhi yang karena saya memang nggak bisa nyanyi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak. Okay. Terima kasih, Pak. Ya, Raf, dengan pertemuan ini sendiri memang memberikan pelajaran politik terutama bagi masyarakat Indonesia. Meskipun ada perbedaan dalam pemilihan presiden lalu, namun kedua tokoh nasional ini tetap bersatu untuk kedamaian dan juga persatuan Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia, yang selalu didengung-dengungkan oleh Joko Widodo dan juga Yusuf Kala pasca pemilihan presiden lalu. Dan pertemuan kali ini juga menegaskan bahwa